Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas digelar oleh Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kota Batam berjalan lancar. Hal ini terbukti selama seminggu pelaksanaan PTM ini digelar, tidak ditemukan permasalahan kesehatan baik kepada siswa maupun guru yang mengajar. Malahan, para siswa nampak terlihat senang dengan digelarnya PTM ini karena mereka mengaku sudah bosan selama 2 tahun ikut daring terus dan banyak kendala dihadapi, terutama kuota dan jaringan elet. Berbeda dengan PTM, selain pelajaran mudah dimengerti, juga bila ada mapel yang kurang paham bisa langsung bertanya kepada guru di dalam kelasnya. Seperti diungkapkan Alpin dan Azri, siswa Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam untuk jenjang SMP yang duduk di kelas 9, mereka mengaku senang bisa belajar tatap muka karena sudah lama merindukan lingkungan sekolah, teman dan juga guru. Selain itu juga, mereka perlu persiapan matang untuk ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Halo Alvin. Halo. Gimana setelah tatap muka perasaan kamu? Senang Om. Senang. Ya. Senangnya? Bisa bertanya sama guru. Ketemu kawan juga ya. Betul. Kenapa dari kemarin? Sangat bosan Om. Bosannya? Karena internet lelet. Banyak tugas. Banyak tugas juga. Jadi lebih baik tatap muka. Iya, tetap. Nggak takut COVID nih? Enggak. Kenapa? Karena ada divaksin. Vaksin. Pertama protokol kesehatan sekolah bagus ya. Iya. Oke, makasih Alvin. Iya. Halo, namanya siapa? Azri Om. Siapa? Azri. Kelas 7 ya. Gimana ketika 1 minggu sudah PTM perasaan kamu? Senang Om. Senang. Senangnya? Hah? Bisa ngumpul kawan. Bisa ngumpul dengan kawan, bisa bertanya juga. Kalau daring kenapa? Membosankan Om. Membosankan. Kenapa membosankan? Hah? Banyak tugas. Iya. Terus sinyal lelet. Jadi enakan tatap muka. Nggak takut nih kena COVID. Enggak Om. Kenapa? Karena udah pakai masker. Karena ada protokol kesehatan. Oke, makasih. Sama halnya diungkapkan guru kelas bahwa dengan siswanya ikut PTM maka penyampaian materi ajar lebih maksimal kepada siswanya. Berbeda saat daring, selain kehadiran siswa yang kurang, juga siswa jarang mengerjakan tugas dan hasil ulangan para siswa ini kurang memuaskan. Assalamualaikum Bu. Iya, Bu, ini udah berapa bulan atau berapa minggu kita menggelar PTM ini? baru jalan mau 1 minggu. 1 minggu. Terus gimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah. Tentang terkait PTM ini kan tidak terlepas dari protokol kesehatan Bu. Iya. Seperti apa yang kita pola protokol kesehatannya? Protokol kesehatannya sudah ada di situ. SOP-nya ya? SOP-nya Kita ada sudah semua. menyediakan semuanya. Iya. Tapi menurut pandangan Ibu lebih bagusan PTM Lebih atau bagus tatap muka. tatap muka? Iya. Nggak takut resikonya ketika PTM digelar nanti terjadi klaster baru gitu? Tidak, COVID nggak ya? ada. Karena Alhamdulillah. Protokol kesehatannya ketat. Sementara Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam, Dr. Ana Suryadi menegaskan bahwa protokol kesehatan diterapkan sekolahnya cukup ketat saat PTM digelar. Mulai dari siswa dan guru masuk ke lingkungan sekolah, saat belajar di dalam kelas hingga siswa pulang dijaga ketat oleh tim Satgas Prokes Kesehatan yang telah dibentuk oleh pihak sekolah. Pak, ini kan kita telah menggelar PTM selama seminggu Pak ya. Gimana Pak prosesnya, berjalan lancar Pak, ada masalah? Baik, terima kasih. Itu kita mulai pembelajaran tatap muka. Kita melaksanakan 100% itu mulai hari Senin. Hari Senin itu efektifnya itu baru jam 10 karena paginya kita mesti harus gotong royong membersihkan ruang kelas dulu. Kemudian kita sebelum pembelajaran tentu kita siapkan protokol kesehatannya. Baik itu di mulai baru masuk ya, mulai baru masuk sampai dia pulang. Sampai dia pulang, kita tetap protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini kita miliki peralatannya apa aja Pak? Alhamdulillah untuk protokol kesehatan kita punya
alat termogan Termograf langsung yang stand. ada. Cuma standnya enggak saya pasang, saya pasang di dinding karena Anak langsung ke dinding ini ya. Ya. Terus jadi anak-anak langsung wastafel tiap sekolah, tiap wastafel kelas. setiap depan kelas ada wastafel, sabun kita siapkan, kemudian masker bagi anak-anak yang nggak bawa masker Oh, ada kita siapkan. cadangan, kita Ada, siapkan juga masker, cadangan. ya. Kemudian semua guru wajib pagi-pagi harus hadir lebih dulu daripada anak. Oh, jadi guru udah nunggu di ruang Udah kelas nunggu sebelum anak masuk ke dalam di kelas. ruang kelas sebelum anak masuk ke dalam. Pak, ini bila mana terjadi hal-hal tidak diinginkan, kita kerjasama dengan siapa, Pak? Selama ini kita hanya mengikuti informasi dari dinas pendidikan. Dinas Ikutin pendidikan, SK 4 Menteri itu, Betul. kerjasama dengan beliau, Puskesmas. surat edaran dari Pak Wali Kota ke Dinas Pendidikan mengatakan bahwa boleh belajar 50%. Kebetulan saya menyikapi sendiri. Kenapa kami menyikapi sendiri? Murid kami tidak banyak. Murid kami itu dari SD sampai SMA itu kurang lebih 100 orang. Kalau ada masalah apapun dekat dengan Puskesmas, Pak ya. Tinggal Kalau ada palingan. masalah apapun dekat dengan puskesmas. Kenapa saya berani? Karena murid kami hanya 100 orang. Beda dengan formal yang walaupun 50% tapi 300 orang, 400 orang. Nah, Artinya jaga jarak pun udah insya sangat Allah ini. seperti yang Satu ruangan tadi kelihatannya cuma sedikit, Pak. 20, Pak. Enggak juga sampai ya. Kalau yang paling banyak tadi 20, Pak. 20 ya? Ya, itu 20. Yang kelas 9 tadi hanya 14. 14. Yang itu 9B. Yang 9A tadi 17. Nah, jadi Pak, tidak ini kan semuanya. PTM ini kita menggelar pembelajaran tatap muka atas desakan orang tua kah atau memang ada instruksi dari dinas, Pak? Nomor 1 itu inisiatif kami semua. Dan Nomor keinginan 1, orang tua juga. inisiatif kami semua. Terus karena ada surat edaran dari Dinas Pendidikan kita boleh melaksanakan tatap muka 50%. Setelah itu kami juga membuat surat kepada wali murid. Kalau memang wali murid tidak mengizinkan, silakan untuk mengikuti daring. Dan ternyata mengizinkan semuanya. Sekarang 100%, Pak ya? 100%. 100% ikut. Nah, Pak, ketika agenda pembelajaran tatap muka dengan daring, perbedaannya gimana, Pak? Nomor 1 Ada penurunan ini enggak? Kualitas siswa sangat menurun, Pak Men. Jadi kalau untuk di daring itu anak-anak juga di luar pengawasan orang tua ternyata. Mereka menggunakan handphonenya, juga tidak sepenuhnya menggunakan handphonenya untuk pembelajaran daring. Kalau daring kebetulan kita di sini kan pakai setara daring. Yang mengontrol bukan hanya SKB dan orang tuanya sendiri. Ternyata dari kementerian sendiri mengontrol kita. Tadi evaluasi katanya dari bagusan tatap muka katanya sangat merosot sekali hasilnya katanya. Pasti bagus tatap muka. Pasti tatap muka. Kalau di tatap muka nih betul-betul kita bisa mengawasi dengan daya upaya kita. Pak, kalau perbandingan daring dengan tatap muka dari hasil pembelajaran itu gimana, Pak? Kalau hasil pembelajaran tentu lebih baik tatap muka. Kalau daring merosot sekali, Pak. Kalau daring itu sangat merosot sekali. Kenapa merosot? Karena kemampuan orang tuanya sendiri juga untuk mengawasi anaknya juga sulit. Sulit ya. Orang tua berangkat pagi pulangnya malam. Anaknya dikasih HP begitu saja suruh belajar. Laporan dari guru, Pak, berapa persennya kehadiran kalau daring? Kehadiran dari guru rata-rata lah. Rata-rata anak yang mengikuti daring ini 50%. 50%. 50%. Jadi sisanya main sendiri. Main sendiri. Ada kendala-kendala lain kayak dia nggak punya HP gitu, ada juga? Ada. Yang tidak punya HP wajib datang ke sekolah. Oh, kita menyediakan profesional untuk tugas-tugas ya. Seperti yang Bapak lihat di ruang komputer kita. Silakan pakai di sana. Oh gitu. Kita pun menyediakan juga ya. Kita menyediakan fasilitasnya. Oke Pak, kita kan tatap muka nih, udah berjalan 1 minggu. Ketika terjadi klaster-klaster sendiri, antisipasinya seperti apa sih Pak?
kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kita kebetulan dekat dengan rumah sakit, ya harus lapor ke rumah sakit. Segera ya. Wajib segera. Dan kita menyediakan alat pengukur suhu termogan. Kita sudah sampaikan kepada anak, kalau suhu kalian itu 37 ke atas, silakan langsung lapor sama guru piket atau Kita punya petugas prokes juga ya sekolah. petugasnya, Sudah dibentuk ya. guru piketnya masing-masing. Ya, ada. Pak, mungkin ada nggak himbauan kepada orang tua sendiri ketika anaknya melepas untuk PTM seperti ini, Pak? Himbauan kami sama-sama pada orang tua itu sama-sama menjaga bagaimana supaya sehat itu betul-betul dijaga. Prokes itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga Mengawasi anak ya. protokol kesehatan sama-sama. Karena tugas ini bukan hanya tugas kami, tapi juga tugas orang tua. Oke, harapan Bapak sendiri seperti apa? Harapan kami semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita melaksanakan PTM seperti biasa ya. pembelajaran tatap muka seperti biasa dan dapat ridho dari Allah. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.